Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini santai ya, obrolan santai sambil ngopi. Ini kita bicara tentang tauhid. Nah, bukan tauhid ya, tauhid. Tauhid nggak apa-apa. Yang penting tahu maknanya. Tauhid. Tauhid itu kalau dalam bahasa umumnya yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu betul, itu ketuhanan yang Maha Esa itu betul. Jos. Contoh ketuhanan yang Maha Esa. Tak contohi Tuhan ketuhanan. Kalau setan kesetanan. Berarti kalau ada orang yang sudah berketuhanan yang Maha Esa, berarti laku uripe melu kelakuane Tuhan, melu kelakuane Gusti. Itu loh. Masa iya Tuhan nyurupin manusia? Masa iya? Itu masih ada yang nggak percaya. Surat Qaf ayat 62. Surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya lebih dekat daripada urat leher, ya. Tulisannya bukan saya sih, kami lebih dekat daripada urat leher. Dulu saya juga nggak percaya. Masa Gusti Allah nyurupi manungso, kok serendah itu Sang Maha kok masuk ke manusia? Dulu nggak percaya karena belum lihat Qur'annya. Kalau lihat Qur'annya, ayo percaya, kan harus percaya. Rukun iman itu harus percaya dengan kitab. Pertama kan percaya kepada Gusti Allah. Ya itu. Orang yang sudah mengenal dan mengerti Sang Semesta itu tidak akan nyebut nama. Kalau sudah berhadapan tidak akan nyebut nama. Pastinya nyebutnya Gusti. Ya, pastinya nyebutnya Gusti. Kalau dalam bahasa Arabnya ya Robbi. Nah, ini pembahasan lagi tentang tauhid. Tauhid itu kalau dalam bahasa Jawa itu ada 3 ya. Manunggaling kawula lan Gusti, manunggaling kawula Gusti, yang ketiga manunggal ing Gusti. Itu sudah tidak ada batas. Lah melu kelakuannya Tuhan itu apa? Melu perilakunya Gusti itu apa? Gusti itu bendino ngelakoni apa sih? Itu dalam bahasa itunya ada sirullah, asmaullah, sifatullah, af'alullah, datullah, wujudullah. Perilakunya Allah berarti urutan keempat itu ya. Ke sirullah, asmaullah, sifatullah, af'alullah ketiga ya. Af'alullah itu lelakune Gusti, perilakunya Gusti apa sih? Sebenarnya kita semua itu sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Gusti. Gusti Allah itu kan Maha Pencipta. Nah, kita manusia juga sering nyiptain. Cuman bedanya kalau Gusti Allah itu nyiptainnya dari nggak ada jadi ada. Kalau manusia itu umpamanya nyiptain lemari, bahannya sudah disediain. Bikin masakan tongseng, nyiptain tongseng, bahannya sudah ada. Nyiptain apa saja. Sebenarnya perilaku manusia itu kalau kita tahu, sadar, memahami, menciptakan tiap hari dari hal apapun. Nah itu yang orang yang manunggal, yang sudah tauhid atau wahdatul wujud, itu melu kelakuane prilakune Gusti. Gusti prilakune Maha Pencipta pertama. Kedua, Gusti di dalam Al-Fatihah itu
banyak sekali itu, ada 4. Memberi kasih sayang. Kalau kita kasih sayang, ya berarti kita ngikut kelakuan Gusti atau perilaku Gusti. Kasih sayang itu. Coba masih banyak loh. Kita pahami af'alullah, perilaku Gusti Allah yang kita ikuti dengan sadar. Sadar bahasa Arabnya sholat ya. Sadar mengingat, oh iya aku ki nglakoni. Gusti Allah yang nglakoni, itulah ibadah. Sebenarnya itu ibadah tingkat tinggi. Ibadah tingkat tinggi. Jadi kalau seseorang sudah berketuhanan yang Maha Esa, sudah tauhid, itu sudah ngikut prilakune Gusti semampunya. Karena kalau Gusti itu Sang Maha, kita manusia mampunya kita apa? Umpamanya pengasih, ngei gula sedikitlah sama semut. Kalau kita makan nggak habis, itu buangnya jangan buang losdol, diniatin. Gusti saya buang nasi itu buat semut, buat ayam, buat hewan-hewan yang lain. Itu diniatin. Jadi nanti buang nasinya nggak takut. Dulu kan kalau buang makan sisa mau buang itu kan jangan. Itu ora ilok, buang rezeki. Sekarang tahu, nggak takut. Gusti, ini saya ngasih makan buat hewan panjenengan, semut, opo ayam, opo mentok, opo yang lain lah. Itu agar kita nggak sempit hidupnya. Tuh. Itulah tauhid, belajar bertauhid. Di pelajarannya bagaimana? Kalau kita mampu kayak itu ada sirullah, asmaullah, sifatullah, af'alullah, datullah, wujudullah. Itu dipahami. Kebanyakan orang masih ada di sirullah. Rahasianya Gusti Allah itu nggak ditanya. Contoh Yasin, hanya Allah yang tahu tulisannya. Oh, kalau Yasin itu artinya hanya Allah yang tahu. Lah kalau kita tiap hari menghadap Gusti Allah, ya bertanya dong kepada yang punya rahasia. Itu pasti dikasih. Jadi memang yang namanya tauhid, manunggaling kaula Gusti, manunggaling kaula lan Gusti, manunggal ing Gusti, atau wahdatul wujud, atau ketuhanan yang Maha Esa, itu pembelajarannya ya lumayan lama, nggak bisa di nonton video saja, dipraktekkan ayo bersama. Jadi agar jelas, karena nanti ada analogi-analogi yang saya jabarkan, yang saya contohkan. Kalau hanya kalimat begini kadang kurang jelas. Kalau sudah mempelajari tauhid itu nanti pertama jiwa kita itu bergejolak. Masa iya sih? Nggak mungkin. Ada yang mengatakan begitu, itu pasti. Karena kalau sudah wahdatul wujud, itu sama juga memahami huruf ba. Jadi bertolak belakang. Itu namanya kiamat. Kiamat itu kiam itu berdiri. Kalau kamu mendirikan hukumnya Gusti Allah di dalam jiwanya, masuk hukumnya Gusti, kiam itu didirikan, dikuatkan, dibangun. Pertama goncang, menolak. Masa iya sih? Masa iya sih? Tapi ingat, kita harus selalu merujuk kepada Al-Quran. Jangan merujuk kepada katanya, jangan. Merujuknya Al-Quran. Siapa saja yang bersilang pendapat, berbeda pendapat, kembalilah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah rujukan paling sih.
Kenapa saya katakan paling sip? Karena saya sudah pelaku atau melakukan, melihat langsung, memaknai langsung. Ya, cukup sekian. Ingat ya, barangkali mau nonton video-video berikutnya, ingat Janghiri Channel ya, Janghiri Channel. Ya, ingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.